Analisis mendalam strategi Bojan Hodak di jeda internasional, mengubah krisis pemain absen menjadi momentum introspeksi taktik. Mengukur laju positif Persib di AFC Champions League 2 dan bayang-bayang sanksi AFC. Lini serang baru Persib, menanti ledakan duo Tom Haye dan Andrew Jung di tengah kritik untuk pemain lokal. Jadwal padat di depan mata, menyongsong 3 ujian berat Persib Bandung di bulan Oktober dan November. Halo semua, selamat datang di channel Info Persib terkini. Kali ini kita akan membagikan berita Persib Bandung terkini, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Analisis mendalam strategi Bojan Hodak di jeda internasional, mengubah krisis pemain absen menjadi momentum introspeksi taktik. Jeda kompetisi yang diwarnai dengan agenda FIFA Matchday selalu menjadi periode yang dilematis bagi klub-klub papan atas di Super League. Bagi Persib Bandung, situasinya semakin kompleks. Sebanyak 12 pemain inti harus absen dari sesi latihan reguler karena panggilan tugas negara, baik untuk tim nasional senior, Timnas U23, maupun yang ditugaskan memperkuat Persib U20 di Elite Pro Academy. Jumlah absen yang signifikan ini, yang mencakup hampir setengah dari tim utama, sebenarnya adalah sebuah krisis operasional. Namun, di bawah komando pelatih berpengalaman, Bojan Hodak, krisis ini justru diubah menjadi momentum berharga untuk introspeksi taktik, menguji kedalaman skuad, dan mematangkan filosofi permainan menjelang rangkaian pertandingan krusial di bulan Oktober. Kehilangan 12 pemain, termasuk pilar utama seperti Mark Klok, Kakang Rudianto, dan pemain-pemain yang kerap menjadi super sub, memaksa Hodak untuk melakukan penyesuaian. Sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api kini didominasi oleh wajah-wajah yang selama ini kurang mendapat menit bermain reguler, ditambah dengan beberapa pemain dari tim U20 yang tidak dipanggil ke EPA. Fokus utama Hodak selama jeda ini bukan hanya menjaga kondisi fisik para pemain yang tersisa, tetapi juga secara intensif menanamkan pemahaman taktik yang lebih dalam dan menguji fleksibilitas formasi. Salah satu metode yang paling ditekankan oleh Hodak adalah pelaksanaan game internal, atau pertandingan persahabatan antar pemain sendiri. Berbeda dengan latihan rutin, game internal ini dirancang bukan sekadar untuk menjaga match fitness, melainkan sebagai laboratorium taktik. Hodak menggunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi secara langsung bagaimana para pemain pelapis dan pemain muda bereaksi terhadap skema permainan yang berbeda. Dengan pemain yang ada, kami masih bisa membaginya ke dalam 2 tim dan memainkan game pendek yang intensif. Secara keseluruhan, sesi latihan ini berjalan bagus dan yang paling utama tidak ada pemain yang cedera, kata Bojan Hodak dilansir dari laman resmi klub. Secara ringkas, jeda internasional ini bukan waktu istirahat bagi Bojan Hodak. Ini adalah masa krusial pembangunan fondasi taktik yang lebih kokoh dan fleksibel, sebuah upaya strategis untuk memastikan kedalaman skuad Persib mampu menghadapi tantangan berat di sisa musim kompetisi 2025-2026. Keberhasilan Hodak mengelola masa ini akan sangat menentukan posisi Persib di klasemen Super League dan kiprah mereka di AFC Champions League 2. Mengukur laju positif Persib di AFC Champions League 2 dan bayang-bayang sanksi AFC. Kiprah Persib Bandung di kancah Asia selalu menjadi perhatian utama bobotoh dan publik sepak bola nasional. Musim ini, partisipasi Persib di AFC Champions League 2 telah menyuguhkan sebuah narasi kontras. Di satu sisi, tim menunjukkan performa yang menjanjikan, namun di sisi lain, bayang-bayang masalah disiplin non-teknis masih mengikuti. Puncak dari performa positif Persib di kancah Asia baru-baru ini, adalah kemenangan tandang yang meyakinkan melawan True Bangkok United dengan skor 2-0 di grup G ACL 2. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan 3 poin, tetapi sebuah pernyataan tegas mengenai kapabilitas Maung Bandung di tingkat regional. Bertanding di Thailand, yang secara historis selalu menjadi tantangan sulit bagi klub-klub Indonesia, Persib menunjukkan kematangan taktik dan efisiensi yang luar biasa. 2 gol kemenangan tersebut dicetak melalui skema yang menunjukkan adaptasi taktik Bojan Hodak. Gol pertama, yang lahir dari skema bola mati yang cerdik, menunjukkan hasil dari latihan intensif set piece. Sementara gol kedua, melalui transisi cepat yang dieksekusi oleh penyerang asing baru, Andrew Jung, membuktikan bahwa filosofi sepak bola cepat Hodak mulai diinternalisasi oleh para pemain. Kemenangan ini menempatkan Persib pada posisi yang sangat baik di grup, bersaing ketat dengan Lion City Sailors.
Kesuksesan di Bangkok juga merupakan sebuah pembalasan moral setelah sebelumnya hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Lion City Sailors di GBLA. Hasil positif ini memberikan modal kepercayaan diri yang masif bagi tim menjelang pertandingan kandang yang krusial melawan Selangor FC pada 23 Oktober 2025. Sayangnya, euforia kemenangan ini sedikit redam dengan munculnya kabar buruk dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Persib Bandung dikabarkan telah dijatuhi denda oleh AFC terkait 2 jenis pelanggaran teknis yang terjadi selama pertandingan di ACL2. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Putra Herawan, telah mengonfirmasi sanksi tersebut dan menyatakan bahwa klub menghormati keputusan Komite Disiplin AFC. Kami menerima keputusan ini dan akan menjadikannya sebagai pembelajaran berharga. Disiplin adalah kunci, baik di dalam maupun luar lapangan, termasuk dalam hal kepatuhan regulasi, tegas Adhitya. Lini serang baru Persib menanti ledakan duo Tom Haye dan Andrew Jung di tengah kritik untuk pemain lokal. Musim 2025-2026 menjadi periode transisi signifikan bagi lini serang Persib Bandung. Kepergian mesin gol utama, David Da Silva, bersama dengan Ciro Alves, telah meninggalkan lubang besar yang harus diisi. Manajemen dan pelatih Bojan Hodak merespons tantangan ini dengan mendatangkan amunisi baru yang mengubah konfigurasi dan filosofi serangan Maung Bandung. 2 nama yang paling disorot adalah gelandang naturalisasi, Tom Haye, dan penyerang jangkung asal Swedia, Andrew Jung. Kedatangan Tom Haye, pemain dengan jam terbang tinggi di Eredivisie Belanda dan memiliki kualitas umpan di atas rata-rata, adalah langkah strategis Hodak. Jika di era sebelumnya serangan Persib sangat bertumpu pada finishing murni David Da Silva, kini fokus dialihkan pada transisi yang lebih terstruktur dan suplai bola yang presisi dari lini tengah. Haye diplot sebagai deep link playmaker, peran yang vital untuk mengatur tempo dan mendikte permainan dari area sepertiga lapangan tengah. Dalam beberapa pertandingan awal dan sesi latihan, Haye menunjukkan kemampuan uniknya. Mengubah pertahanan menjadi serangan hanya dengan satu umpan vertikal yang akurat. Kedalaman umpan terupas dan long ball-nya diharapkan mampu membuka pertahanan rapat lawan yang kerap dihadapi Persib di Super League. Namun, beban di pundak Haye juga besar. Ia harus segera menyatu dengan Mark Locke untuk menciptakan kemitraan gelandang yang paling solid di liga. Bobotoh menantikan ledakan kreativitas dari Haye, yang secara tak langsung ditujukan untuk meningkatkan produktivitas gol tim. Andrew Jung didatangkan untuk mengisi slot penyerang utama. Berbeda dengan David Da Silva yang lincah dan oportunis, Jung menawarkan profil target man jangkung yang kuat dalam duel udara dan mampu menahan bola. Golnya saat melawan Bangkok United di ACL2 menjadi indikasi awal kemampuannya. Hodak berharap Jung dapat menjadi focal point di depan, menarik perhatian bek lawan, dan memberikan ruang bagi pemain seperti Adam Alis atau Eliano Rejders untuk masuk dari lini kedua. Masa jeda kompetisi ini menjadi waktu emas bagi Jung untuk mematangkan chemistry dengan rekan-rekannya, terutama dalam hal pergerakan tanpa bola, yang kerap menjadi masalah bagi penyerang asing di awal kedatangan mereka. Jadwal padat di depan mata, menyongsong 3 ujian berat Persib Bandung di bulan Oktober dan November. Setelah melalui jeda internasional yang diisi dengan latihan intensif, Persib Bandung kini menatap rangkaian jadwal pertandingan yang sangat padat dan krusial. Periode Oktober hingga November 2025 akan menjadi penentu seberapa jauh Maung Bandung mampu bersaing di papan atas Super League dan seberapa besar harapan mereka untuk lolos dari fase grup AFC Champions League 2. 3 pertandingan diantaranya menonjol sebagai ujian terbesar, baik dari sisi fisik, mental, maupun taktik. Pertandingan pertama Persib setelah jeda adalah melawan PSBS Biak Numfor di Stadion Maguwo Harjo. Saat ini, Persib berada di posisi ke-7 klasemen sementara Super League dengan 10 poin dari 6 pertandingan, selisih tipis dari tim-tim di 4 besar. Laga kontra PSBS Biak menjadi momentum krusial bagi Persib untuk mulai merangkak naik. Meskipun PSBS Biak bukan tim dengan tradisi besar, mereka adalah tim yang berpotensi memberikan kejutan, terutama dengan status mereka sebagai tim underdog. Ujian sebenarnya di laga ini adalah konsentrasi dan transisi tim setelah ditinggal banyak pemain. Bojan Hodak harus memastikan bahwa para pemain yang kembali dari timnas dapat langsung nyetel kembali dengan filosofi tim,
sementara pemain yang tetap berlatih mampu mengaplikasikan hasil game internal mereka. Ujian kedua, dan mungkin yang paling penting di bulan ini, adalah menjamu Selangor FC di GBLA pada ajang ACL II. Setelah meraih kemenangan tandang impresif di Bangkok, Persib memiliki peluang besar untuk mengambil alih posisi puncak klasemen Grup G. Hoda harus meracik formula penyerangan yang efektif, karena Selangor kemungkinan akan bermain lebih defensif di Bandung. Efektivitas set piece dan kemampuan winger untuk menembus pertahanan sayap lawan akan sangat menentukan. Hasil positif di laga ini akan memuluskan jalan Persib menuju fase gugur, sebuah pencapaian yang sangat diidam-idamkan oleh klub dan supporter. Selang beberapa hari dari laga Asia, Persib akan kembali fokus ke Super League dengan menghadapi Persis Solo di GBLA. Laga ini akan menguji kedalaman fisik skuad Persib. Melawan tim kuat Super League setelah melakoni laga krusial ACL II akan memaksa Hoda untuk melakukan rotasi cerdas. Pemain yang berpotensi menjadi kunci adalah Eliano Rejders, yang bisa menjadi starter untuk memberikan istirahat bagi pemain inti tanpa mengurangi kualitas. Rangkaian jadwal padat ini menuntut staf pelatih untuk secara ketat mengelola beban fisik dan mental setiap pemain. Kualitas nutrisi, pemulihan, dan rotasi akan menjadi penentu. Bojan Hoda harus mengambil keputusan sulit mengenai prioritas tim, apakah fokus total di LSI untuk mengejar posisi puncak, atau menjaga ambisi di ACL II yang dapat meningkatkan profil klub di Asia. Pada akhirnya, 3 ujian ini adalah penentu arah bagi Persib Bandung di musim 2025-2026. Bobotoh menanti, dan ekspektasi untuk melihat Maung Bandung kembali ke puncak klasemen sangatlah tinggi.